Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu lalu, pada pertemuan pertama, kita sudah membahas mengenai respirasi aerob. Siapa yang masih ingat respirasi aerob itu apa? Iya, kalau respirasi aerob berarti dia itu membutuhkan oksigen atau O2. Sedangkan respirasi anaerob atau anaerob adalah respirasi yang tidak membutuhkan oksigen. Terjadinya proses pembebasan energi atau pembentukan ATP tanpa adanya oksigen. Gitu, contohnya apa? Contohnya itu adalah fermentasi. Udah paham di sini pengertiannya? Oke, yuk kita pindah ke slide berikutnya. Nah, apa aja sih syarat dari terjadinya fermentasi? Pertama, terjadi pada organisme yang tidak membutuhkan oksigen. Kita lihat ya, terjadi pada organisme yang tidak membutuhkan oksigen bebas. Yang kedua, tidak terjadi penyaluran elektron ke siklus Krebs dan transport elektron. Berarti dia terhenti sampai di glikolisis aja. Setelah diglikolisis, dia langsung masuk ke tahap fermentasinya. Misalnya, pembentukan alkohol atau pembentukan asam laktat. Gitu. Jadi dia nggak ada langsung ke siklus Krebs, nggak ada ke transport elektron, gitu. Terhentilah prosesnya. Baru energi atau ATP yang terbentuk lebih sedikit jika dibandingkan dengan respirasi aerob. Respirasi aerob ada berapa ATP-nya? Iya, ada 36 atau 38. Sedangkan pada fermentasi hanya 2 ATP saja. Lanjut ya. Yang berikutnya, jalur yang ditempuh ialah dari glikolisis. Nah, berarti glikolisis ini dia tidak menentukan apakah peristiwa tersebut dalam suasana aerob atau anaerob. Jadi glikolisis ini nggak menentukan ya. Tapi kalau tadi siklus Krebs atau transport elektron, kemungkinan dia menentukan ada atau tidak adanya oksigen. Baru pembentukan alkohol. Jadi gini, jalur yang ditempuh itu mulai dari glikolisis, masuklah ke pembentukan alkohol atau pembentukan asam laktat. Jadi nanti akan dijelaskan dalam video ini bagaimana pembentukan alkohol dan pembentukan asam laktat. Gitu. Baru apa lagi yang berikutnya? Menghasilkan produk berupa asam-asam organik. Apa aja asam-asam organik? Gitu kan, nanti akan kita bahas. Baru menghasilkan alkohol juga. Ya namanya fermentasi alkohol kan, berarti pembentukan alkohol dan gas berupa CO2. Baru yang berikutnya, organisme anaerobik juga menghasilkan energi. Gitu, paham ya sampai sini ya? Yuk kita bahas satu-satu yuk. Apa sih perbedaan dari respirasi aerob dan anaerob tadi? Nah, jadi perbedaan dari respirasi aerob dan anaerob. Aerob itu dia membutuhkan oksigen. Anaerob dia tidak membutuhkan oksigen. Baru pada aerob dia terjadi di sitoplasma dan mitokondria. Baru pada respirasi anaerob dia hanya terjadi di sitoplasma aja. Baru respirasi aerob itu reaksi pertamanya itu adalah pemecahan glukosa secara sempurna menjadi CO2 dan H2O. Jadi glukosa C6, H12, O6 itu kita pecah menjadi CO2 dan H2O. Baru sedangkan pada respirasi anaerob dia tidak sempurna pemecahan glukosa menjadi CO2 dan H2O.
Nanti juga kita bahas ya kenapa dia dikatakan tidak sempurna. Baru yang berikutnya dia menghasilkan 38 ATP atau 36 ATP. Baru kalau sini dia hanya menghasilkan 2 ATP. Ingat kan pada transport elektron, hidrogen yang dibebaskan bergabung dengan oksigen membentuk H2O. Sedangkan kalau pada anaerob, hidrogen yang dibebaskan bergabung dengan produk asam pirufat menjadi asetaldehid, kemudian membentuk asam laktat. Lalu apa lagi? Iya, keberlanjutan tanpa batas. Nah, jadi ketika siklusnya sudah berakhir gitu kan, siklusnya akan terulang kembali. Jadi berputar siklusnya. Misalnya udah berakhir nih di transport elektron, balik lagi ke glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, lalu transport elektron lagi. Gitu. Jadi keberlangsungan tanpa batas. Siklus dia memutar prosesnya. Sedangkan ini keberlangsungan jangka pendek. Ya udah, jika sudah dapat alkohol atau etanol, selesai. Gitu. Pokoknya syaratnya nggak ada oksigen, dia berubahlah jadi alkohol atau jadi asam laktat. Gitu. Reaksinya kayak mana? Reaksinya. Oke, sampai sini paham? Fermentasi alkohol. Fermentasi ini dinamakan fermentasi alkohol karena salah satu produk yang dihasilkannya adalah etanol atau alkohol. Proses pernapasan pada tumbuhan rendah seperti pada jamur ragi atau Saccharomyces, dia ini akan menghasilkan etanol atau alkohol. Jadi pada proses fermentasi alkohol ini, dia itu menggunakan bantuan dari ragi atau Saccharomyces. Contohnya itu pada pembuatan wine atau minuman, anggur, pembuatan tape. Nah, siapa yang pernah buat donat? Donat juga berasal dari ragi. Gitu kan, nanti kita jelaskan ya kenapa bisa terbentuk donat, bisa mengembang gitu. Yuk, pertama kita jelaskan dulu prosesnya. Jadi, glukosa seperti biasa yang masuk itu adalah glukosa. Apa atom glukosa? C6H12O6. Glukosa dipecah menjadi asam pirufat. Jadi dari ikatan atom karbon 6 dipecah menjadi C-nya 3. Nah, proses ini pemecahan glukosa menjadi 2 asam pirufat dinamakan apa? Ya, glikolisis. Glikolisis. Buat sendiri ya. Lalu, artinya apa gitu kan? Nah, artinya baik anaerob maupun aerob pasti mengalami glikolisis. Nah, jadi pada saat pembentukan glukosa menjadi asam pirufat, dia ini menghasilkan NADH, 2 NADH. Gitu kan, seperti biasa NAD datang meminta atom hidrogen, kemudian diberikanlah atom hidrogen menjadi NADH. Lalu asam pirufat tadi ini asam pirufat tadi akan melepaskan 1 atom karbon menjadi, karena atom karbonnya lepas 1, jadi C2H5OH yang dinamakan 2-asetaldehid. Nah, OH ini simbol apa OH? Iya, OH kan simbol alkohol, jadi udah kelihatan ya alkoholnya di sini. Gitu kan. Nah, dari setiap asetildehid akan menerima hidrogen. Jadi, datanglah NADH seperti biasa, datang NAD meminta hidrogen, kemudian diberikanlah hidrogen menjadi NADH.
Nah, asetildehid ini tadi akan menjadi etanol. Berubah dia menjadi etanol. Kemudian, ini kan dia menghasilkan NADH. NADH tadi. 2 NADH. Nah, 2 NADH ini tadilah yang akan kita gunakan untuk mengubah asetildehid menjadi etanol. Gitu. Jadi NADH ini dipakai gitu. Sehingga hasil akhir dari fermentasi alkohol ini apa? Gitu. Apa hasil akhirnya? Iya, hasil akhirnya adalah etanol, 2CO2, dan 2 ATP. Ingat kan pembentukan ATP bagaimana? Iya, dia kan bentuknya adenin. Adenin di fosfat. Dia datang meminta fosfat. Kemudian diberilah menjadi ATP. Gitu. Paham ya sampai sini ya? Oke, kalau di wine atau di bir terbentuklah gelembung. Jadi waktu kita buka wine itu atau minuman itu, dia kan ada gelembungnya. Nah, gelembung itulah yang namanya CO2. Lalu, kalau pada donat, gelembungnya di mana? Nah, ketika kita menggoreng roti atau donat dengan suhu tinggi, ragi tadi, kita kan tadi menggunakan Saccharomyces. Nah, jadi pada roti saat digoreng dengan suhu tinggi, Saccharomyces ini tadi dia bakalan mati dan mengeluarkan CO2, sehingga saat digoreng donat ataupun roti saat dipanggang, dia akan makin lama makin mengembang. Itulah bentuk CO2-nya. Lalu alkoholnya kemana? Gitu kan? Nah, kalau pada etanol, alkoholnya itu kemana? Kan tadi ada CO2 mis, CO2 bolehlah. Kalau pada roti berupa apa? Iya, roti mengembang. Kalau pada wine, gelembung-gelembung. Gitu kan? Lalu etanolnya itu berupa apa? Gitu. Kalau pada donat, etanolnya itu berupa aroma sedap atau aroma harum yang kita cium saat memasak roti atau memasak donat tadi. Gitu, paham ya sampai sini ya? Oke, sampai sini untuk fermentasi alkohol. Selanjutnya yang harus kalian lakukan, buatlah fermentasi asam laktat itu bagaimana? Penjelasan